Halo pemirsa, salam Desaku Bisa, optimis Bengkulu maju. Dalam mengembangkan potensi di suatu desa tidaklah mudah. Idealnya mengutamakan perencanaan yang matang dan tepat guna, serta efektif dan juga efisien. Hal tersebut tidak lepas dari peran masyarakat dan pemerintah yang saling bahu-membahu dalam mengembangkan potensi desa. Tujuan dari adanya pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong kemandirian masyarakat yang ada di desa tersebut melalui pemberdayaan masyarakat seperti halnya mengadakan pelatihan, inovasi alat baru, sosialisasi tentang cara pengolahan suatu produk. Saya menuju ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu mengusung visi mewujudkan desa maju, mandiri, sejahtera, berbasis keunggulan lokal. Dan misinya adalah meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat desa, mewujudkan percepatan pembangunan desa dalam rangka peretasan desa tertinggal, meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa, mewujudkan sinergitas pembangunan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan daerah tertentu. Terdapat beberapa bidang di PMD Provinsi Bengkulu, yaitu bidang pemberdayaan dan kemasyarakatan desa, bidang bina Pemdes, bidang fasilitasi pembangunan desa, dan bidang fasilitasi pembangunan kawasan. Sebelum terjun ke desa, kita berbincang mengenai tugas PMD Provinsi Bengkulu untuk membangun desa. Wah, selamat pagi Pak. Waduh, selamat pagi Bu Dede, apa kabar? Sehat banget Bapak. Bapak sehat gini? Alhamdulillah, sehat. Ya, silakan dulu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Wah, jadi gini nih Pak, saya memang harus sedikit mengganggu kesibukan Bapak karena saya ada rencana mau keliling ke seluruh kabupaten meninjau posyantek yang ada di kabupaten nih Pak. Tapi sebelumnya saya harus sedikit memberikan informasi ke masyarakat tentang seperti apa sih Dinas PMD kita, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini memiliki tugas yang paling penting karena kita tahu masyarakat desa sudah terdepan. Nah, apa nih kira-kira tugas dan tupoksinya PMD? Iya, jadi memang betul PMD ini garda terdepan kita. Garda terdepan? Iya, karena kita kan melayan masyarakat. Provinsi Bengkulu ini kan ada 1.341 desa yang di bawah pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu. Oleh sebab itu pekerjaan ini pekerjaan berat sebenarnya. Tapi dalam pelaksanaan kami kan dibantu oleh bidang-bidang yang menangani masalah pemberdayaan masyarakat, pembangunan pedesaan, pemerintahan desa itu sendiri, dan bidang kawasan. Inilah yang membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa ini tadi. Nah, di tingkat kabupaten kita dibantu oleh Dinas PMD Kabupaten. Oh, di kabupaten? Iya, kabupaten. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan 9 kepala dinas PMD Kabupaten. Inilah untuk mengolah desa-desa kita yang ada di Provinsi Bengkulu. Oke, nah yang lagi seru-seru istilahnya ini Pak, lagi tren. Ada istilah inovasi. Ayo dong semua orang berinovasi. Desa juga berinovasi. Kemudian juga ada istilah yang TTG. Ayo kita memanfaatkan teknologi tepat guna. Nah, saya pikir keduanya ini kayaknya beda-beda tipis nih Pak. Antara berinovasi atau memanfaatkan teknologi tepat guna. Apa ini penjabarannya Pak? Jadi memang TTG ini kan sebenarnya ini kan pekerjaan lama sebenarnya. Di mana berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2010 itu, ini kan mencanangkan bahwa desa-desa kan kita harus maju. Desa harus maju. Harus maju. Jadi majunya bagaimana? Bisa maju apabila dia menguasai teknologi. Nah, oleh sebab itulah kita membuat adanya TTG itu tadi. Oleh sebab itulah TTG ini diikuti oleh seluruh desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dia bisa menjawab kebutuhan apa yang menjadi permasalahan di desa. Oke, berarti ada observasi dulu di lapangan ya Pak ya? Sebenarnya tidak harus seperti itu, tapi desa sendiri sudah tahu. Sebenarnya dia punya potensi apa yang ada di desa, sehingga dia bisa membuat inovasinya apa seperti itu. Nah, jadi kita mengharapkan inilah menjadi tonggak di mana desa ini bisa lebih maju, bisa menguasai teknologi dengan memanfaatkan sumber alam yang ada di sana. Nah, apa beda dengan inovasi tadi? Nah, kalau inovasi kan tinggal meningkatkan saja.
ya meningkatkan saja ibaratnya meningkatkan fiturnya. Nah, gitu. kan seperti itu sehingga bermanfaat oleh masyarakat. Apa yang ada di desa menjadi inovasi desa. Misalnya ada persoalan di bidang kewalahan, misal sekarang kita melihat mencari kayu bakar. Benar. Nah kan itu. Nah sekarang apa yang bisa dimanfaatkan? Sedangkan di desa itu kan banyak, apalagi di perkebunan kita di daerah pegunungan khususnya, ada di Lebong, Rejang Lebong, Kepayan, kan banyak kopi. Kan seperti itu. Nah, di situ kan banyaknya mesin-mesin pengolah kopi seperti itu. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan. Tidak lagi menggunakan kayu bakar, tapi menggunakan dedak kopi sebagai bahan bakar seperti itu. Ini kan untuk meringankan. Apalagi situasi kondisi sekarang, pemerintah kita kan sudah menaikkan lagi LPG dan sebagainya. Ini kan pasti memberatkan masyarakat. Oleh sebab itu kita membuat dengan teknologi TTG ini bisa meringankan beban masyarakat, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kembali seperti itu. Nah ini yang kita harapkan dari TTG dan inovasi desa itu sendiri. Oke. Kalau seandainya kita mengkerucut nih Bapak ke kabupaten, ternyata ada lagi nih istilah yang perlu masyarakat ketahui seperti posyantek. Oh saya pikir adanya posyandu aja, ternyata ada posyantek nih Pak. Pos pelayanan teknologi ini seberapa penting? Wajib nggak sih sebenarnya sebuah desa memiliki posyantek? Sebagaimana kita ketahui, ini adik-beradiknya adalah posyandu, seperti itu kan itu. Posyantek ini dalam teknologi, dan posyandu masalah kesehatan. Benar. Kita mengharapkan, kita wajibkan setiap desa itu punya posyantek. Inilah dasar-dasar nanti posyantek ini bisa memberi inovasi tadi, bagaimana kita membuat teknologi-teknologi tepat guna itu yang bisa bermanfaat bagi desa, yang tidak merusak lingkungan, mudah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat itu sendiri. Oke, jadi ada pos pelayanan teknologi, bahkan ini juga ada yang katanya mandiri, ada milik desa ataupun juga kecamatan. Nah, jadi akan lebih menarik lagi ketika nih ya masyarakat desa juga ataupun juga pedesaan ini bisa mengolah di posyantek, ibaratnya bengkelnya ya Pak, atau workshopnya ya? Workshopnya ada di tingkat desa. Nah itu kan supaya enak. Ya, posyantek ini melihat situasi kondisi yang ada di kebutuhan masyarakat itu sendiri seperti itu. Artinya setiap individu nih misalnya secara umum pribadi, wah saya menemukan inovasi membuat tungku ini nih, tungku serbaguna. Apakah itu akan direkrut di dalam posyantek, Pak? Nah, itu tadi. Kan kita banyak masyarakat kita. Kan masyarakat kita kan punya inovasi. Terkadang dia punya sedikit menguasai teknologi, kan dia bisa melihat lebih jauh. Nah, ini yang dia buat ya, apa inovasi dia itu yang nanti kita masukkan dalam posyantek seperti itu. Wah, ini berarti pemirsa sama aja kayak jadi magnet ini ya. Betul. Yang ada di desa, apalagi jika kita melihat perkembangan generasi sekarang, misalnya mereka lulusan STM ataupun SMK bisa mengaplikasikan ilmunya ke masyarakat bisa melalui posyantek tersebut ya Pak. Dan tentu pembinaan dari PMD Kabupaten dong Pak ya. Nah, artinya juga nih, apakah ketika kita melihat inovasi berarti harus dengan prioritas kepentingan masyarakat atau mungkin nanti bisa dikomersilkan di peralatan ini? Iya, jadi pertama memang harus kita inikan dulu tentang kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Ya, kalau memang ini nanti memang manfaatnya lebih besar, ini kan bisa dimanfaatkan oleh yang lain-lainnya. Oleh sebab itu kita mengharapkan betul inovasi inilah yang menjadi daya dorong untuk meningkatkan ekonomi ataupun meningkatkan pendapatan daripada masyarakat itu sendiri seperti itu. Oke, jadi memang sudah ada observasi, kemudian juga masyarakat sudah bisa menentukan potensi yang tadi Bapak sampaikan. Nah, artinya juga bisa melihat bagaimana perkembangan ataupun juga lingkungan dari masyarakat jika di sana nih misalnya banyaknya adalah sampah dari ampas kopi itu yang diolah, sawit itu yang diolah juga. Nah Pak, kalau seandainya nih ya Pak, ada sebuah ide nih dari desa tersebut atau dari Pemkab tersebut, dan Pemkab tersebut melihat mana nih kawasan yang cocok, apakah dalam tanda kutip mereka akan menekan desa tersebut, oh ya kita ngolah produk ini saja di sini, atau harus menunggu dari inovasi desa? Jadi betul, sebabnya kita kabupaten atau provinsi ini kan sifatnya kan memberi edukasi ya kepada masyarakat tentang teknologi ini. Nah, kita tinggal lagi bagaimana masyarakat menyambut itu. Nah, kalau memang ini nanti produk mereka, inovasi mereka ini memang bermanfaat pada orang lain dan tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Nah, ini peran pemerintah lagi ada di situ. Nah, ini juga kita mengharapkan bahwa sekarang kan dicanangkan bahwa
BUMDes ini kan harus maju nih, harus berkembang sebagai soko guru ininya di desa. Nah, kita mengharapkan BUMDes ini juga bisa merangkul daripada posyantek sebagainya. Ini produk-produk masyarakat ini bisa dikumpulkan ataupun dimanfaatkan, dibuat oleh BUMDes ini untuk dikembangkan lagi seperti itu. Oke, makanya paling penting itu ada komunikasi, informasi, edukasi yang disampaikan juga dari pemerintah kabupaten ataupun juga provinsi ya, sinerginya seperti itu. Nah, ini juga yang paling menarik. Kita tahu nih selalu digaungkan nih ada lomba teknologi tepat guna, lomba teknologi tepat guna. Yang paling penting nih Pak dalam penilaian ini teknologinya atau pemanfaatannya Pak. Nah, karena teknologinya berarti wah ini yang terbaru nih, tren terbaru. Tapi kalau misalnya manfaatnya kurang, maksudnya kemana dong nih Pak? Jadi kita manfaatnya yang penting dulu. Manfaat. Memang kita melihat teknologi kan berkembang terus. Tapi yang mana lebih cocok dengan masyarakat setempat. Walaupun teknologi kita tinggi, ternyata di masyarakat tidak bisa dimanfaatkan. Pertama bahan bakunya seperti itu, dan itu SDM-nya seperti tidak mampu. Untuk apa kita ini? Yang penting sekarang kan dengan TTG ini kita buat bagaimana alat ini mudah meriah, ya, mudah dioperasikan, mudah biaya perawatan dan sebagainya. Tidak merusak, yang penting tidak merusak lingkungannya, itu yang penting. Jadi manfaatnya yang kita penting, walaupun dia canggih betul ya, tapi tidak cocok mungkin tempatnya di desa. Oke, berarti belum bisa masuk ke digitalisasi atau misalnya seperti apa? Belum bisa kita bawa seperti itu. Seperti itu. Sekarang tuh karena ini kan yang kita fokus ini kan masyarakat desa, mampu tidak menggunakan teknologi. Nah, kita di tingkat desa ini kan dapat kita katakan belum menguasai teknologi secara tinggi. Nah, jadi dengan teknologi yang tepat guna inilah yang bisa kita lakukan sehingga manfaatnya itu terasa di masyarakat dan masyarakat mudah untuk memanfaatkannya itu. Oke Pak, ini juga menarik ya ketika kita berbicara tentang bagaimana etos di masyarakat desa. Mungkin mereka lebih banyak fokus, mungkin ada yang berkebun, bertani, ketimbang harus memikirkan atau melakukan penemuan sesuatu. Seperti apa Bapak melakukan persuasif ke masyarakat desa kita melalui PMD Kabupaten? Merubah mindset, ayo generasi yang mungkin memiliki ilmu, terapkan di posyantek kita. Iya, jadi kan inilah peran, artinya peran tugas PMD Provinsi, PMD Kabupaten, para camat dan sebagainya. Apalagi kita kan ada disokong dengan pendamping desa. Nah, inilah kita mengharapkan desa-desa ini harus terbuka sekarang. Ya, terbuka dalam arti kata, dia harus bisa mengikut sertakan komponen-komponen ini tadi. Untuk menentukan apa yang mereka lakukan di tingkat desa, kan ada musyawarah desa. Nah, inilah yang kita buat, kita edukasi masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif seperti itu. Nah, kita pahami bersama dengan zaman teknologi terbuka sekarang, dan masyarakat kita walaupun di desa kan sudah banyak mengenyam daripada minimal dia menguasai teknologi, ada mempunyai HP Android. Wah, benar. Nah, kan itu kan. Nah, dengan ini kan bisa belajar dia. Nah, ini kan bisa dikembangkan di tingkat desa. Nah, kita menyarankan bahwa desa ini harus support juga. Artinya dengan dana desa ini bisa dibuat suatu rangkaian kegiatan inovasi yang memang bisa mendukung ekonomi masyarakat setempat. Oke, berarti dari awalnya sudah harus ada satu manajemen, rancangan dan ide-ide brilian dari masyarakat desa ya? Itu. Nah, kita tinggal hanya mensupport apa yang mereka lakukan seperti itu. Oke Bapak, terima kasih nih Pak informasinya. Yang pasti nantinya juga pemirsa saya sudah mendapatkan restu untuk bisa keliling kabupaten dan meninjau langsung seperti apa posyantek di kabupaten dan bagaimana manfaatnya di masyarakat kita. Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Perkembangan suatu wilayah atau desa tidak bisa terlepas dari faktor potensi yang dimiliki. Secara umum, potensi ialah segala hal yang dimiliki suatu wilayah namun belum dimanfaatkan. Pemanfaatan potensi suatu wilayah akan memberi dampak bagi perkembangannya. Pemanfaatan potensi satu desa dengan lainnya tentu tidaklah sama, mengingat kondisi lingkungan geografis dan karakteristik penduduk suatu desa berbeda-beda, maka perkembangannya juga tidak bisa disamakan. Selain sumber daya manusia, teknologi tepat guna (TTG) merupakan tiang utama dalam mengolah sumber daya alam. Bila dalam pengelolaan sumber daya alam atau SDA yang melimpah tidak didukung oleh teknologi yang memadai, maka usaha pengelolaan SDA menjadi kurang efisien.
optimal, ataupun juga berkesinambungan. Sehingga kontribusinya bagi pembangunan ekonomi masyarakat desa relatif kecil. Teknologi tepat guna diyakini sebagai pendekatan yang ampuh dalam upaya mempercepat pemberdayaan masyarakat. Pemilihan teknologi yang tepat akan meningkatkan nilai tambah. Di sisi lain, pengguna teknologi yang kurang tepat justru kontraproduktif atau justru menempatkan masyarakat dalam ketidakberdayaan. Nah pemirsa, di Desa Sambirejo, Rejang Lebong, kita akan melihat mesin bubut kayu simple portable yang mengolah limbah ranting. Sebelum kita bahas mesin bubut kayu simple portable yang mengolah limbah ranting di Desa Sambirejo, saya berkunjung ke kantor pemberdayaan masyarakat Desa Rejang Lebong dan menjumpai Sekretaris PMD Kabupaten Rejang Lebong. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tentunya memiliki tugas mulia untuk pendampingan seluruh desa. Salah satunya melakukan upaya percepatan pembangunan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Di antaranya berbagai upaya perkembangan ataupun juga pemberdayaan masyarakat desa yang harus diterapkan, yaitu menerapkan teknologi tepat guna. Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Expose Teknologi Tepat Guna. Wah, saya keliling kabupaten dan hari ini spesial sekali saya hadir di Kabupaten Rejang Lebong. Sudah di kantor PMD dan bersama Ibu Desma Heriana. Beliau adalah sekretaris ya Ibu di PMD Rejang Lebong. Ibu apa kabar tentunya nih? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, kita juga berharap semuanya pada sehat semuanya nih. Nah, sebelum saya turun ke lapangan ini melihat langsung seperti apa teknologi tepat guna yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, kita ngobrol-ngobrol dulu nih secara umum, Bu. Kalau kita lihat Rejang Lebong, nah berapa banyak sih sebenarnya desa yang ada di sini? Ya, untuk di Kabupaten Rejang Lebong hanya ada 122 desa, Mbak Dewi. 122 desa. 22 desa. Nah, tentu kan PMD ini punya tugas khusus. Misalnya, apakah memiliki tugas pembinaan ataupun cuma ya monitoring aja nih desa-desa keliling kita gitu, karena desa-desa kita udah hebat. Seperti apa nih, Bu? Iya. Benar sekali. Jadi untuk kita di Dinas PMD itu salah satu tupoksinya memang melaksanakan pembinaan ya ke desa. Namun demikian kita juga melaksanakan sebelumnya tentu ada monitoring ke desa-desa bekerja sama dengan petugas P3MD desa, dan kemudian kita akan melihat apa potensi desa yang ada di sana. Nah, oleh karena itu mungkin nanti kita bisa melihat kekuatan apa yang ada di desa ini yang memang bisa kita kembangkan. Dan kemudian apa lagi yang kira-kira menjadi kendala atau hambatan di desa dalam pengembangan potensi yang tadi. Nah, oleh karena itu kita laksanakan pembinaan kepada desa tersebut sehingga desa tersebut bisa mengembangkan potensi. Dan ini ya alhamdulillah Mbak Dewi, kalau tahun 2021 di Rejang Lebong itu hanya 2 desa mandiri, dan di tahun 2022 ini berdasarkan hasil IDM itu sudah 4 desa mandiri. Demikian desa majunya bertambah, berkembang, dan tidak ada desa sangat tertinggal. Artinya memang juga dilakukan observasi nih berdasarkan lingkungannya ya Bu. Iya, apa nih kira-kira yang cocok menjadi potensi desa ini dan juga bisa dikembangkan. Nah, kalau seandainya ini disuruh memilih nih Bu, membangun desa ini dimulai dari mana sih Bu? Sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya dulu? Dan kita juga tahu nih di pedesaan itu kan ya kita harus berlomba-lomba tingkat pendidikan supaya lebih maju. Nah, seperti apa PMD menyikapi ini? Iya, betul sekali ya, seperti mindset saat ini ya, bahwa dalam mewujudkan Indonesia maju tentunya desa harus maju. Untuk Rejang Lebong bercahaya 122 desa maunya itu sudah mandiri, baru kita pengembangannya itu lebih bagus lagi. Nah, tentunya ini sangat sangat bersinergi bahwa SDM dan SDA yang ada di desa tersebut. Tentunya upaya pengembangannya itu dengan meningkatkan kapasitas daripada SDM di desa tadi ya, karena mindset sekarang ini bukan lagi membangun desa tetapi desa membangun. Desa membangun. Iya, desa membangun. Jadi bagaimana SDM-nya itu mumpuni untuk mengolah SDA yang ada, tentu dengan pembinaan tadi. Nah, kalaulah dari sisi pendidikan, perangkat desa itu memang belum semuanya untuk memiliki strata 1. Nah, ini alhamdulillah baik di kita Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020 itu sudah ada program bahwa Universitas 4 Petulai yang ada di Rejang Lebong itu mengikutkan dari perangkat desa untuk melaksanakan pendidikannya di UPP.
dengan berkomitmen dapat menyelesaikan ya. Kemudian juga ada bantuan dari APBD. Dan selanjutnya juga pada tahun ini ya itu sudah ada dari DPMD provinsi untuk menghimpun daripada perangkat desa itu SDM yang memang mumpuni untuk mengikuti pendidikan di UT. Jadi sisi pendidikannya itu bagaimana kita tingkatkan supaya memang benar-benar bisa dalam pengelolaan desa, potensi desa mereka itu memang benar-benar mereka bisa mandiri dalam pengolahannya. Mungkin seperti jadi itu. ini juga menarik nih, desa membangun desa. Ini beda-beda tipis tapi sebenarnya outnya sangat penting ya bagi desa tersebut. Betul. Bagaimana mengelola sumber daya manusianya ketika SDM SDA-nya sudah seimbang, artinya desa harus punya jasa juga ke masyarakat nih. Apa yang dilakukan desa untuk masyarakat kita. Nah, kalau kita ngelihat nih turun ke lapangan, apa nih yang misalnya menjadi contoh yang sudah ada di Kabupaten Kepayang pemanfaatan teknologi yang mungkin berdasarkan observasi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Ya, Kabupaten Rejang Lebong apa? Contoh untuk desanya ya Mbak Dewi tadi ya. Mungkin beberapa desa sebenarnya apa namanya kita secara pemerataan lah karena ini merupakan program ya. Kemudian bagi desa-desa yang memang memiliki potensi tersebut itu kita kembangkan. Jadi beberapa desa seperti untuk teknologi tepat gunanya, jadi mereka memanfaatkan barang-barang ataupun potensi atau barang bekas yang ada di mereka dan mereka bisa kembangkan untuk sesuatu yang bernilai ekonomis tentunya. Contoh, misalnya di Kecamatan Binduriang, yaitu mereka bisa menggunakan limbah daripada tembaga sehingga bisa mereka membuat semacam kaktus mini ya. Itu bernilai seni kemudian juga bernilai ekonomi. Mungkin ada desa di Kecamatan Sindang Beliti Ulu terus desa Jabi itu dari panci ya, boleh dikatakan itu dari barang bekas yang sepertinya tidak digunakan tetapi mereka bisa merangkai menggunakan sehingga ini bisa digunakan untuk dalam hal pengembangan untuk produk kopinya. Selanjutnya juga ada di air beningnya di Bermani Ulu Raya itu mereka menggunakan limbah kulkas dan limbah kulkas yang kulkasnya tidak bisa dipakai lagi dan itu bisa digunakan untuk apa namanya untuk mesin tetas daripada telur. Nah ini hal-hal yang seperti inilah yang memang kita kembangkan dan kita laksanakan pembinaan berkolaborasi tentunya dengan sektor terkait. Jadi banyak sekali di desa-desa termasuk di Selupurjang juga, kemudian juga di tempat-tempat lain termasuk juga ada di Rimborcap ya, itu juga mereka menggunakan untuk apa tuh namanya membuat pupuk itu juga dari potensi yang ada mereka di sana. Nah ini juga seru nih ketika desa-desa ini ternyata sudah punya potensi. Apakah itu menjadi desa prioritas nggak Bu dari PMD ini? Atau ya semuanya sama saja tidak ada naktiri misalnya gitu? Iya. Sebenarnya untuk di 122 desa tidak ada yang kita misalnya oh ini harus prioritas desa ini yang harus maju. Tidak, semua desa 122 desa perlakuannya sama. Iya, perlakuannya sama. Namun mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Mungkin desa ini potensinya itu bidang digitalnya, desa ini potensinya bidang wisatanya, desa ini potensinya mungkin bidang UMKM-nya dan seterusnya. Dan itu mereka kita harapkan berlomba-lomba untuk meningkatkan potensi mereka yang ada sehingga sangat berguna untuk masyarakat tentunya. Sendiri. Nah, apalagi juga kita tahu ketika teknologi desa ini berkembang tidak bisa berdiri sendiri ya. Anggaran. Nah, siapa nih yang akan bertanggung jawab? Apakah desa menggunakan anggarannya sendiri ADD atau apa nih Bu? Iya. Mulai tahun 2015 ya itu memang sudah ada daripada kebijakan pemerintah pusat adanya dana desa yang langsung digelontorkan ke desa. Jadi langsung masuk ke ke rekening desa. Nah, kemudian tentulah anggaran yang mereka dapatkan itulah yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang prioritas di desa mereka berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan dengan APBD desanya, dan itu dari setiap tahun ke tahun itu memang selalu dianggarkan kegiatan mereka melalui dana desa. Nah, namun dalam hal untuk
optimalnya kegiatan di desa tentunya dari APBD itu juga ada mendukung untuk kegiatan yang ada di desa, baik sifatnya untuk sosialisasi, untuk peningkatan kapabilitas SDM, kemudian kan untuk kegiatan monitoring, atau seperti tahun ini itu kita di Kabupaten Rejang Lebong itu memberikan bantuan keuangan khusus kepada setiap desa yang dikelola oleh desa sesuai dengan potensi yang mereka ada. Nah, gitu. ini juga harus sejalan nih tentunya pemerintah dengan program-program yang ada di PMD provinsi. Nah, ada request khusus tidak misalnya mensinergikan ini PMD provinsi kita punyanya ini dong gitu kan, atau misalnya dari PMD provinsi punya tuntutan ke desa atau ke Pemkap gitu, ada tidak timbal balik seperti itu? Iya, ya betul sekali, sangat bersinergi ya, karena kegiatan yang di desa itu mengacu tentunya ke Permendes PDTT yang saat ini yang setiap tahun itu memang berganti Permendes PDTT skala prioritas daripada pembangunan di desa, dan ini sangat bersinergi. Tentunya ini kami selalu berkoordinasi dengan Dinas PMD provinsi. Nah, karena juga baik itu di kegiatan koordinasi, kemudian kegiatan sosialisasi yang dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, tentunya ini adalah menyamakan persepsi dalam hal pengembangan yang potensi desa tadi. Ya, jadi sangat bersinergi sekali dan sangat berkolaborasi tentunya. Ya, karena tentunya juga dengan ada hadirnya teknologi tepat guna, inovasi dari Pemkap ke provinsi juga sudah pasti akan membanggakan ya. Apalagi kita tahu ada event-event perlombaan inovasi yang tidak hanya dilakukan di dalam tapi juga di luar. Nah, secara umum nih Bu, kita melihat ketika sudah dengan tagline desa membangun ataupun juga membangun desa, ini yang lebih penting, seperti apa etos masyarakat kita, semangatnya untuk membangun desa nih, seperti apa etos masyarakat di Rejang Lebong sendiri? Iya, mungkin kita ini kan lagi desa membangun. Nah, desa itu yang ya desa membangunnya lebih tepatnya. Jadi untuk etos masyarakat mungkin kalau dari dulu-dulu mereka keterlibatan mereka dalam membangun desa ya persentasenya tidak seperti yang saat ini. Kalau saat ini boleh dikatakan memang mereka benar-benar itu full mengoptimalkan dari diri mereka sendiri, kemudian masyarakatnya, perangkat desanya mengolah SDA yang ada di mereka, mengolah potensi yang bisa mereka kembangkan. Jadi etos mereka sangat tinggi sekali untuk saat ini, karena kita selalu juga untuk memotivasi karena banyak juga hal-hal yang mungkin ada informasi atau hal komunikasi yang belum tersampaikan, dan kita dibantu oleh pendamping desa untuk menyampaikan ke tingkat desa, sehingga motivasi dan etos kerja ataupun etos dari masyarakat itu boleh dikatakan sangat tinggi dalam hal membangun desanya. Ada feedbacknya sama-sama. Betul sekali. Nah, kalau kita berbicara dengan teknologi tepat guna ataupun juga inovasi, pasti ada wadahnya nih Bu. Saya selalu dengar namanya istilahnya posyantek. Pos pelayanan teknologi. Kalau di kesehatan ada posyandu, ternyata teknologi ada posyantek. Seperti apa nih sinerginya Pemkap kemudian di desa dan juga posyantek? Wajib tidak desa punya posyantek sebenarnya? Iya. Ya wajib, ya seharusnya posyantek itu sebenarnya harus ada ya di setiap desa ataupun di setiap kecamatan, dengan rangkaiannya ada di desa-desa tuh pos pelayanan teknologi. Nah, seperti yang kita ada di Rejang Lebong, posyantek yang ada di Kecamatan Selpurjang, tepatnya di Desa Air Meles, itu sebenarnya sudah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional di tahun 2019 ya, meraih itu harapan 2, alhamdulillah. Nah, ini sebagai untuk motivasi desa-desa yang lain untuk pengembangan daripada posyantek. Jadi kalau untuk bagaimana istilahnya itu dari Pemkap sendiri. Jadi untuk posyantek itu memang tidak bisa juga hanya PMD yang melaksanakan pembinaan, namun juga bersinergi dengan dinas instansi terkait, misalnya dengan perdagangan, kemudian dengan pertaniannya, kemudian dengan tenaga kerjanya dan seterusnya, ya di sektor, sehingga kita melaksanakan semacam pembinaan bersama. Demikian juga dari dinas PMD provinsinya, kemudian sampai ke event nasional tadi seperti kami sampaikan, sehingga nanti di
misalnya digelar teknologi tepat guna baik secara provinsi maupun nasional, apa yang ada di desa-desa bisa ditampilkan. Nah itu mungkin seperti itu. Apakah nantinya sejalan sama BUMDes atau mereka terpisah? Wah, gimana nih Bu? Sebenarnya Posyantek ya itu adalah milik desa, kemudian juga BUMDes juga milik desa. Nah ini sangat bersinergi sebenarnya. Berteman dong. Ya, sangat berteman. Produk daripada Posyantek ataupun bahan baku yang mau mereka olah, tentunya misalnya di air meles tadi BUMDesnya menyediakan saprodi. Tentunya saprodi ini sangat berguna untuk kalangan pertanian dalam hal untuk mendapatkan produk yang unggul tadi, dan ini diolah di Posyantek, kemudian bekerja sama lagi dengan UMKM untuk dalam hal pemasarannya. Jadi hal demikian sangat bersinergi. Oke, rantainya ini jangan sampai putus ya Mbak Asi. Nah terakhir ini Bu, apa nih yang bisa disampaikan ke masyarakat kita, kemudian juga motivasi yang paling penting, karena meskipun ini kalau dulu kan dianggap desa ini tertinggal atau mungkin terbelakang, tapi sekarang kita tahu dengan Desa Membangun mungkin juga potensinya bahkan sama nih sama pemerintahan yang lainnya. Apa nih motivasinya untuk masyarakat kita supaya potensinya keluar lagi deh? Ya. Jadi untuk seluruh desa ya 122 desa sesuai dengan prioritas daripada pembangunan desa yang dipermendeskan oleh Pak Menteri, kemudian juga oleh Pak Gubernur, Pak Bupati dan seterusnya. Memang kita harapkan betul, ekspektasi kita memang sangat tinggi dalam desa membangun tadi. Dan dimanapun lokasi desanya, baik itu sampai boleh dikatakan jauh dari perkotaan ya, seperti Desa Tanjung Gelang, Ayirnau, tapi kita memberikan apresiasi yang luar biasa karena pengembangan daripada desa mereka itu setara dengan desa-desa yang lainnya. Jadi artinya mengembangkan SDM untuk mengelola SDA yang ada. Nah, jadi SDA-nya sudah ada di desa. SDM tentunya tadi juga dari mereka sendiri, kemudian dikembangkan dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini, dengan digital, dengan melihat bagaimana replikasi dari tempat lain, dan itu bisa mengembangkan desanya, tentunya dalam akselerasi pengembangan desanya itu bisa lebih cepat. Jadi itu harapan kita. Oke, dan tentunya yang muara kita harapkan adalah bagaimana bisa membangun pengetahuan dan juga kesejahteraan masyarakat desa untuk lebih maju. Oke Ibu, terima kasih nih bincang-bincangnya. Wah, nanti saya sekalian izin nih bisa turun ke lapangan nih. Oh ya, silakan ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Silakan, semoga betah dan insya Allah Rejang Lebong kotanya sejuk, dan mudah-mudahan Mbak Dewi nyaman, aman di lokasi-lokasi yang dituju. Oke, terima kasih Bu. Oke pemirsa, sekarang saya berada di Desa Sambirjo dan bersama saya adalah Kepala Desa Sambirjo, Pak Tutur. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Iya, tentunya terima kasih nih Pak sudah disambut baik. Saya bisa ke Desa Sambirjo ini Pak. Pak, kita sebelum melihat inovasi teknologi yang ada di sini, saya pengen kenalan dulu deh sama desa ini. Kalau boleh tahu perbatasan ataupun juga luas wilayahnya ini bisa digambarkan ke masyarakat, silakan. Oke, untuk luas wilayah Desa Sambirjo ini memang luas, sangat luas. Mungkin di seputaran Kecamatan Sluburjang ini sangat luas karena Sambirjo sendiri terdiri dari 4.000. Wow, 4.000 ya. 4.000 luas meter persegi. Kemudian dengan kejiwaan Desa Sambirjo ini terdiri dari 4.000 jiwa. 4.000 jiwa, luas dan banyak nih masyarakatnya. Kalau kakak itu udah 1.200. 1.200 kakak. Untuk perbatasan sendiri di sebelah utara itu perbatasan NKS. Kemudian di sebelah selatan itu KSDA. Kemudian untuk wilayah di timur itu perbatasan dengan satu desa yang namanya Desa Air Duku. Kemudian di arah barat itu perbatasan dengan Desa Sumber Bening. Oke, kalau masyarakatnya sendiri didominasi profesinya apa nih Pak? Ini kalau kita kan lihatnya kayak kebun sayur banyak nih.
Kayak mayoritas desa kita ini 90% ini adalah mayoritas petani. Petani. Oke, nah kemudian kita tahu nih salah satu desa yang maju ini tentunya memiliki BUMDes ya Bapak. Ya, alhamdulillah. Nah, apa nih? Ada nama BUMDesnya tersendiri nggak Pak? Oh, BUMDes kita yang namanya adalah BUMDes Mugi Berkah. Mugi Berkah. Mugi Berkah ya. Artinya semoga berkah. Iya, semoga berkah. Itu lahir pada tahun 2016. 2016. Alhamdulillah kita udah BUMDes Mugi Berkah ini sudah pernah ikut dengan tingkat di provinsi. Wah, ada perlombaan sudah diikuti. Di situ ada pemanfaatan daripada limbah kayu. Pemanfaatan limbah kayu, artinya berarti di awal sudah melakukan observasi bahwa permasalahan di tengah masyarakat kita ini limbah kayu ya? Iya, limbah kayu. Oke, apa yang terjadi? Memang tidak bisa dibakar atau tidak ada tempat pembuangannya gitu? Karena yang pertama nggak ada tempat pembuangan. Kalau dulu dipakai oleh masyarakat untuk kayu bakar. Kalau sekarang nggak udah sudah canggih dan ya? bergeser. Jadi sekarang kebanyakan itu sudah memanfaatkan dengan gas sehingga kayunya itu dimanfaatkanlah oleh BUMDes untuk ya limbah kayu untuk suatu apa ya kenang-kenangan lah. Oke, menjadi produk-produk itu. Produk unggulan bisa. Nah, ini berarti salah satu inovasi yang dilakukan di desa ini dengan melihat observasi yang ada permasalahan di lingkungan masyarakat, yaitu ternyata limbah kayu yang sudah dikelola, berarti sudah didistribusikan, sudah dijual kemana-mana. Sudah. Ini utama di setiap acara besar di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi itu selalu ikut. Mereka ikut lomba-lomba. Alhamdulillah kita di perwakilan, salah satunya perwakilan untuk Kabupaten Rejang Lebong adalah desa kita untuk limbah kayu di tingkat provinsi. Nah, ketika hadirnya BUMDes sudah pasti nih Pak, ada inovasi juga teknologi. Artinya memang ada yang dalam tanda kutip yang bekerja di sana, berarti membuka peluang lapangan pekerjaan seperti itu. Benar. Lalu siapa aja yang berada di dalam BUMDes ini? Masyarakat sekitar? Pertama masyarakat sekitar, yang kedua kali dengan pemuda kreatif desa Sambirejo. Itu yang kita manfaatkan terlebih dahulu untuk yaitu pemanfaatan daripada limbah kayu. Wah, ketika peluang pekerja ini bergeser untuk pemuda yang di sini. Nah, seperti apa nih Bapak melakukan pendekatan persuasif ke pemuda-pemuda desa untuk ayo sama-sama membangun desa gitu? Intinya kami sampaikan terlebih dahulu melalui Karang Taruna ya. Karang Taruna kami ajak kerjasama, yuk kita mari bersama-sama untuk membangun desa. Apa yang menjadi acuan, apa yang bisa diharapkan juga ya untuk ke desa ini, mayoritas mengurangi daripada angka pengangguran itu. Nah, itu tadi yang pengaruh paling besar adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi memang pengaruh besar juga desa Sambirejo ini memiliki BUMDes. Apalagi nanti jika inovasi teknologi ini juga akan menghadirkan pos pelayanan teknologi yang mudah-mudahan segera berdiri ya Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah berdiri nanti di tahun depan. Dan akan menjadi wadah tentunya bagi masyarakat yang memiliki inovasi ataupun juga melakukan observasi di tengah masyarakat kita, apa nih kira-kira ciptaan teknologi ataupun inovasi yang mampu malah dikembangkan. Nah, syukur-syukur nanti bisa berputar di BUMDes juga. Nah, berarti saya boleh ngintip nih inovasi teknologinya Pak? Silakan, nanti ada di BUMDes. Oke, yaudah kita langsung ke situ Pak ya. Oke, silakan yuk. Banyaknya potensi bernilai ekonomis yang dimiliki setiap desa. Mengembangkan nilai ekonomi dari potensi-potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan itu bisa berupa peningkatan pendapatan, efisiensi atau lebih mudah dalam melakukan pekerjaan, manfaat yang lebih luas dari sesuatu yang sama. Teknologi tepat guna atau hasil rekayasa yang sederhana mampu menjawab permasalahan masyarakat. Yang pasti tidak merusak lingkungan dan harus benar-benar dirasakan secara langsung adalah manfaat dan bagaimana menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi serta aspek lingkungan, tidak membawa dampak negatif. Nah pemirsa, gantungan yang berlogo RBTV ini siapa sangka bahan yang digunakan adalah limbah ranting. Limbah ranting ini disulap dengan mesin bubut kayu simple portable milik desa Sambirejo yang memiliki prestasi juara 1 pada lomba teknologi tepat guna yang digelar di Dinas Pemberdayaan Provinsi Bengkulu. Berarti Bapak mau nunjukin alat apa ini Pak? Ya inilah salah satu alat yang dimiliki oleh desa. Kemudian ini adalah satu-satunya alat ya yang dimiliki oleh desa, dimiliki juga oleh BUMDes. Kemudian dari limbah
ini adalah merupakan limbah yang ada di masyarakat dan juga tidak terpakai, terutama limbah bambu. Oh, ini Nah. memang limbah bambu dan ini adalah Peralatannya ini. Kemudian ini limbah bambu dan juga kayu. Oke, ini saya kenalan dulu sama inovator desanya. Ini namanya Mas Eka. Mas Eka. Ini lagi ngapain nih, utak-atik apa nih Mas? Nah, ini coba masang bahan yang mau dikerjain ya. Iya, ini bahannya kayu, limbah kayu. Ya, cuman ranting-ranting kayu aja yang mungkin kebanyakan udah nggak kepake. Berarti ini sudah diampas dulu atau? Awalnya sih kayak gini, Mbak. Ranting-ranting kecil kayak gini, terus pakai mesin ini juga prosesnya untuk perataan. Udah rata baru dibentuk sesuai keinginan. Kayunya seperti bebas apa aja? Bebas sih, yang penting punya tekstur yang bagus. Nah, bisa. Kalau memilih tekstur yang bagus gimana dong? Biasanya dari jenis kayu sih. Atau berat atau? Enggak sih, apa ya? Kan Jenis kayunya aja ya? kita udah tahu sih jenis kayu ini oke lah untuk ini. Biasanya sih yang serat-seratnya lebih halus untuk proses pembuatan kerajinan yang ini. Oke, berarti ini sudah selesai di mesin ini langsung Dipasang ke proses. Terus ini biasanya silakan nanti diuji coba dulu. Nah, Bisa gimana? juga sih nanti coba. Oke. lihat nih pemirsa. Jadi ini sejak kapan nih menyeting atau membuat mesin ini Mas Eka? Kalau sebelum Covid sih sebenarnya untuk setting ini. Untuk nyeting, Cuman tapi sempat inspirasinya nih. inspirasinya sih kebanyakan dari kebutuhan sih, Mbak. Kebutuhan, terus cari referensi di YouTube sambil baca-baca buku. Nah, itu aja sih. Akhirnya membuat ini. Saya pikir ini pasti nggak pertama kali, pasti trialnya Iya, banyak gagal Apa ya. tantangannya waktu itu? Tantangan untuk mesin ini sih apa ya? Sinkronisasi sih mungkin, Mbak. Iya. Antara bagian atau part per part kan harus Iya. benar-benar pas gitu. Oke, jadi Itu. pernah gagal wajar ya. Untuk mendapatkan hasil yang baik ini gagal berkali-kali. Tentunya juga ketika membuat mesin ini pasti ada support nih baik dari desa, Iya, dari PRD Rejang Lebong. ada, Seperti apa nih sinerginya juga? Sinerginya sih banyak sih, dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten tuh support banget sih, Mbak, untuk kerajinan-kerajinan dan pembentukan alat sendiri gitu. Masuk pelatihan mungkin karena ada Iya. rasa info ya Pak. Ini udah aku pelatihan di Jawa loh, Bu. Oh, udah ke Jawa. Di ikut Jepara, ke Jawa. di Jepara, Iya, udah pernah ke Jepara. di Jepara udah pernah. Nggak minder dong waktu itu. Wah, ini saya termotivasi nih mau bikin alat ini gitu. Ya, motivasi alat ini sebenarnya sih karena kebutuhan, Mbak. Karena kebutuhan kita lihat banyak limbah kan, banyak limbah, terus gimana gitu cara ngolahnya. Jadi udahlah coba bikin alat yang sederhana gitu. Yang penting bisa berfungsi dengan baik. Oke, kita trial nih, kita coba nih. Ya. Ini mesin Ini mesin green. sebenarnya dibuat mesin kayak gini kan, Mbak. Ini dayanya kecil gitu. Dayanya kecil. Dan lagian kalau memang lagi nggak butuh untuk proses ini Bisa dimanfaatkan. untuk fungsi aslinya gitu bor gitu. Oke, boleh bisa diinovasikan. Jadi inovasi peralatan bornya untuk Bener. Kayak gini juga kan, ini cuman sok bekas, Mbak, sok bekas motor. bekas motor. Ini udah lama. Ini bekas printer, Mbak. Yang mana? Ini besi-besi bekas printer jadi manfaat. Ini bekas printer. Terus Nggak kepikiran dengan kita. ada cadangan energi juga sih sementara di sini. Jadi walaupun itu dilepas, ini masih bisa. Cuman untuk sesaat sih, karena kapasitasnya. ngecharger gitu Iya, benar gitu. Oke, boleh Mas kita praktekin dulu. Coba ya. Mesin bornya sudah cadangan dulu.
pikir ini cara proses pembubutan sih otodidak sih, Mbak. Otodidak. Menyesuaikan sih, lebih menyesuaikan. Oh gitu. Tapi nggak bisa sembarang juga nih. Jadi mau pakai alat yang mana langsung malah jadi beda. Benar. Oke, ini juga soal feeling dan art seni ya. Jadi kalau misalnya ini sedang berproduksi, misalnya mau bikin merchandise seperti ini dalam sehari bisa? Banyak sih, Mbak. Biasanya kalau dalam satu buah bentuk kayak gini, dari awal memang masih bahan mentah. Kayu masih utuh? Ini sekitar 3 sampai 5 menit per satu sampel gini ya. Jadi kalau memang seharian khusus untuk proses lumayan sih, Mbak. Lumayan banyak. Ini dikerjakan Mas Eka sendiri atau ada rekan? Untuk saat ini masih sendiri sih, Mbak. Apa yang menjadi kesulitan untuk meregenerasikan ilmu ini? Mungkin What the problem ini? belum ini aja sih, Mbak. Belum apa ya? Soal feeling juga. Di sini kan kebanyakan memang pertanian sih, Mbak. Jadi untuk masyarakat sekitar agak sulit nyari teman-teman yang bisa seide. Tapi mungkin mudah-mudahan kedepannya banyak teman-teman muda yang lain lah. Motivasi kan. Oke, alat ini sudah mengikuti perlombaan kemana saja, event-event? Alhamdulillah kemarin berkesempatan sih lomba TTG di Bengkulu dan alhamdulillah dapat kita juara 1. Oke, ketika mengikuti lomba TTG di Bengkulu, melihat teman-teman apakah merasa dalam tanda kutip tersaingi atau justru termotivasi nih? Awalnya I think this something different ya, sesuatu yang berbeda. Awalnya sih agak sedikit minder juga sih, Mbak. Teman-teman yang lain itu bagus semua kan, memang oke semua kan. Nggak nyangka juga kita dapat. Mungkin karena banyak ini juga sih, Mbak, banyak bahan-bahan yang memang maksudnya tidak dipakai gitu. Jadi mungkin memang benar-benar menjadi fungsi yang baik. Oke, jadi salah satu kategori penilaian waktu lomba apa aja kemarin, Mas? Kayaknya sih bahan-bahan yang digunakan untuk alat ini banyak dari bahan bekas, Mbak. Terus murah, bahan-bahan yang murah bisa dibilang. Dan kemungkinan dari ini juga sih, Mbak, limbahnya. Limbah. Untuk proses limbah. Iya benar. Ya, keren sekali. Seiring perjalanan waktu ini adalah peningkatan teknologi yang luar biasa. Kalau kita flashback dulu ke belakang, sebelum dengan adanya mesin-mesin ini tinggal klik segala macam dan soal feeling nih Mas Eka dan Kak Kades, seperti apa nih peralatan tempo dulunya gitu, bisa diceritain? Kalau dulu itu kita masih pakai bambu ya. Pakai bambu, pakai tali, kemudian masih dikebet. Jadi kayu ini dulu pakai gini, pakai dikebet ke atas ke bawah. Sistemnya kayak gini. Jadi sistem tali narik ini ya? Tali genjot kayak gini dulu, Bu. Masih genjot dulu. Kayak mesin jahit seperti itu. Iya. Pakai genjot. Terkoneksi. Nah, terkoneksi, mutarnya pun nggak salah kalau dulu. Kalau dulu mutarnya bolak-balik karena ikatan tali itu. Kalau sekarang udah ini canggih zaman ini udah pakai mesin, pemanfaatan dari bor sehingga dia satu arah. Kalau dulu nggak satu arah dulu. Oke, artinya Pak Tutut bisa merasakan bagaimana pengembangan dari teknologi yang saya pikir ini sangat praktis, tinggal SDM-nya saja yang bisa diteruskan ya Pak. Iya. Nah, ini kita kembali lagi nih soal lomba teknologi tepat guna. Nah, ketika hadir ini menjadi juara 1, what you feel? Apa yang dirasakan? Sementara Mas Eka sempat minder nih sama teman-teman yang lain. Yang pertama senang sih, Mbak. Senangnya itu selain membawa nama desa juga membawa nama provinsi kan. Nah, itu senangnya. Walaupun mungkin ada agak sedikit pengennya sih lebih dari ini gitu. Tidak pernah puas. Benar gitu. Benar. Oke, nah pemirsa, itu tadi yang kita ketahui bahwa limbah yang kita anggap tidak ada harganya seperti ranting-ranting kayu seperti ini nih. Ini ada tulisan RBTV-nya, ternyata nilai ekonomis memiliki harga. Kita bersyukur karena nanti ini
juga akan banyak pemesan untuk bisa menjadi merchandise, apalagi jika dibangun desa wisata ya Mbak di sini. Ini bisa dibawa pulang jadi kenang-kenangan yang paling keren. Salah satunya kayak ini nih. Camkoha. RBT itu yang ini. Oh gini, berarti ini tadi apa gasnya gitu? Iya, iya. Jadi kalau mau direm tinggal dia matiin gitu aja. Kalau mau langsung mati nih itu tinggal. Langsung ke situ. Nggak kaget dong ntar ini, harus pindah gigi gitu. Kita coba nih Pak Kades ya, kita tantang karena beliau dulu pakai yang manual tahun 90-an, sekarang eranya 2022 yang lebih high teknologi. Coba Pak, saya pengen lihat nih buktiin Pak Kadesnya juga ternyata mampu. Ini nanti bisa dikenalisikan. Dipasangin dulu. Kita pasang dulu. Mungkin karena Pak Kades sudah lama nggak pegang. Pilihnya yang beda. Feelingnya beda. Pilihnya beda. Kalau pilihnya beda. Beda ini. Beda. Takut saya di jadinya. Pisaunya kan beda-beda ya. Pisaunya beda. Yang ini dengan yang itu udah beda. Kalau ini kan gini. Kalau dulu. Kan beda dia. Oh. Beda jadi. Kalau dulu beda. Kalau dulu kita pakai yang beda. Kalau lu? Beda lagi. Pak Kades mungkin udah lama nggak pegang. Tapi tepuk tangan ya untuk perawatan ini ya, Challenge-nya berhasil. Limbah ranting pohon memang sering dijumpai di sekitar kita, terutama jika terdapat banyak pepohonan. Limbah ranting pohon tersebut termasuk ke dalam limbah kayu yang terdiri dari berbagai bentuk dan juga ukuran. Akan tetapi, limbah ranting pohon kayu tersebut merupakan barang yang tidak berarti dan tidak berharga, sehingga dibiarkan begitu saja. Salah satu contoh dari pengolahan limbah ranting pohon ini adalah kerajinan tangan yang bernilai seni tinggi. Tentunya dengan adanya mesin bubut kayu simpel portable milik Desa Sambirejo, limbah ranting memiliki nilai ekonomis. Dan pemirsa, nih, ini namanya Mesin bubut kayu simple portable. Portable, Iya. jadi lebih portable jadi karena ukurannya juga bisa dibawa kemana-mana, bisa digunakan kapan saja. Itu yang kita ambil portable karena bisa lebih fleksibel sih Mbak dibanding dengan mesin-mesin bubut lainnya yang rakitan tentunya kan. Selain itu juga ada energi cadangan dan juga itu yang lebih menjadi perhatian, kita memanfaatkan barang bekas dalam merangkai alat ini. Nah, itu tadi pemirsa. Jadi memang salah satu yang menjadi sasaran tembaknya adalah bagaimana memanfaatkan barang bekas kemudian menjadi lebih ekonomis. Nah, Mbak, seperti apa nih pendampingan endingnya dengan adanya alat ini? Saya lihat bahwa hasil produknya kan sudah bisa dipasarkan. Mau dikemanakan ini nanti? Oke, kalau selama ini alat barang-barang hasil dari produksi itu dipasarkan di dalam daerah. Namun support dari PMD, dari PKK, khususnya dari pemerintah daerah, setiap kali ada pameran di luar daerah kita selalu bawa. Dan juga akan kita kolaborasikan ke produk-produk lainnya seperti tadi misalnya ada produk sari aren dan sebagainya. Nanti kita bikin gift atau apa yang kita kolaborasikan, kita selipkan setiap paketnya dengan hasil karya dari mesin ini juga, dari inovator. Begitu, Mbak Dewi. Sementara itu Mbak, pendampingan yang dilakukan oleh PMD, saya pikir ini tidak langsung jadi sih kalau Nah, seperti ada, apa? Karena kan prinsip, rintangan ya? iya banyak.
prinsip dari TTG yaitu harus ada modifikasi. Dari modifikasi ini yang kita sedikit memikirkan apa sih yang menjadi nilai dan daya tarik dari alat ini. Nah, begitu kita pelajari, kita pantau dari YouTube, dari beberapa sumber, ternyata alat yang kita ciptakan belum ada yang seperti ini. Karena dibilang fleksibel, karena tidak bisa langsung dipakai. Kemudian dia portable, bisa dibawa kemana saja. Simple juga, Anda bisa lihat sendiri bagaimana rangkaiannya. Bisa dibuat sendiri sebenarnya. Ini makanya pengembangannya ke depan sebagai upaya untuk membuka lapangan pekerjaan. Ini bakal kita setiap desa kan punya dana desa. Nah, nanti pelatihan untuk pemberdayaan masyarakatnya mungkin salah satunya bisa kita kembangkan ini. Untuk mensupport juga kita sudah ada 26 desa wisata. Oh iya, 26 desa wisata. Iya, itu menjadi pangsa pasar dari souvenir yang nanti bakal dihasilkan dari mesin seperti ini. Oke, dan mudah-mudahan ini menjadi pilot project yang sangat baik yang bisa kita sodorkan ke pemerintah kabupaten atau mungkin juga ke pemerintah provinsi yang bisa kita bawa ke kancah manapun. Nah, salah satu tujuan ya dari inovasi dan teknologi tepat guna adalah bagaimana mengemas dalam tanda kutip limbah yang mungkin tadi tidak ada nilai, jauh lebih bernilai bahkan secara ekonomi. Desa Sambirjo, Kreatif, inovatif, yes, yes, yes.